Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Fakri Zahmat, biasa dipanggil Fahri. Nah, di sini aku sebagai host akan membantu teman-teman semua dalam program Jovisa Baper. Nah, langsung aja kita panggil narasumber kita yang alhamdulillah sudah datang di studio kita. Mari kita sambut Mas Azwa. Kita mau ngobrol kan? Ngobrol aja sih, Oke, ngobrol siap. aja. Aman. Aman aja. Ya. Oke, gimana? Kita kan bakal bahas nih tentang seputar pernikahan. Apalagi Mas Azwa udah menikah berapa lama, Mas? 2013. 2013. Bulan Februari. Dan prosesnya apakah melalui pacaran atau melalui proses yang Prosesnya sebulan, Mas. sebulan? Sebulan. Sebulan pacaran apa Sebulan langsung nikah. langsung nikah? Langsung nikah. Gimana prosesnya sehingga bisa menikah? Kalau pertanyaannya bisa atau enggak ya. Jadi satu hal yang saya percayai bahwa ana inda dzanni abdi ma dzakarani. Jadi sebetulnya pikiranmu adalah batas pencapaianmu. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita bisa nikah dengan ta'aruf dan melalui segala proses yang baik, maka bisa. Karena kan semua berawal dari niat, innamal a'malu binniyat ya. Jadi semua berawal dari niat, dan niat yang baik itu kan dapat pahala. Dan maka tugas Allah selanjutnya adalah memberikan kita ruang, kesempatan untuk mempraktekannya. Jadi kalau ditanya apakah bisa, prinsipnya semua bisa. Jadi semua bisa, prinsipnya semua bisa. Tinggal bagaimana kita berhusnudzon sama Allah, yang itu nanti akan menciptakan satu interpretasi ya. Jadi sebuah interpretasi dari apa yang kita niatkan. Jadi semua kembali ke kita teman-teman. Kalau kita meniatkan dan membayangkan bahwa insya Allah kita bisa menikah dengan ta'aruf, dengan jalur yang halal tanpa pacaran, maka insya Allah semuanya akan Allah mudahkan. Background kita nih banyak anak muda kita yang mungkin belum tahu ta'aruf tuh ngapain aja sih? Apakah sama kayak pacaran? Yang kayak berduaan pergi ke bioskop, terus kayak nongkrong bareng di restoran. Nah, apakah ada perbedaan antara pacaran sama ta'aruf? Kalau perbedaan ta'aruf dan pacaran itu langit dan bumi, Mas. Dua itu beda banget. Kenapa? Karena kalau bicara tentang ta'aruf, tentang pengertian, maka saya coba jelaskan dengan kronologi bahasa ya, dengan pendekatan bahasa terlebih dahulu. Kata ta'aruf itu sebetulnya diawali dengan ta'aruf yang berarti adalah saling mengetahui. Jadi seorang anak cucu Adam ya dan anak cucu Hawa itu mereka berusaha saling mengetahui. Nah, saling mengetahui ini memang memiliki batas-batasannya. Saling mengetahui adalah yang pertama kita mengetahui tentang biodata ya, biodata, lalu kelebihan dan kekurangan, bahkan kelebihan dan kekurangan secara fisik. Jadi contoh kalau memang si fulan atau fulanah ini memiliki penyakit fisik ya yang memang menjadi aibnya dia, maka dia berhak untuk menyampaikan dan calon pasangannya berhak untuk tahu. Nah, jadi kalau bicara antara ta'aruf dan pacaran itu sangat berbeda. Karena prinsipnya ta'aruf ini adalah sebuah proses awal yang memang diniatkan untuk ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Gimana tuh tadi memutuskan bahwa Mas Azwa siap menikah? Apa sih tanda kita kalau kita tuh udah nikah? Maksudnya waktu itu Mas Azwa gimana? Kalau bicara sebuah keputusan dan tanda itu dua hal yang berbeda, Mas ya. Kalau bicara tanda maka Rasulullah menyebutkan kalau seseorang itu udah ba'ah, udah mampu untuk nikah ya kan, dalam artian adalah secara psikologi ya kan dan reproduksi itu udah sanggup menikah, maka dia harus menikah. Dia harus menikah. Nah, ini kalau kita merujuk kepada literasi dari Nabi Muhammad ya yang Rasulullah bawakan, maka jika dia sudah ba'ah ya kan dan dia memiliki kemampuan reproduksi dan juga psikologi, maka dia harus menikah. Itu kalau tandanya. Berarti seseorang yang sudah balik, maka dia harus menikah. Ada gak sih kayak kesiapan khusus gitu? Kayaknya duit gue udah cukup nih buat nikah, atau kayaknya jadi selain apa ya, hasrat seksual mungkin ya, tapi lebih ke finansial gue cukup, terus orang tua udah setuju. Nah, itu apakah udah beres semua atau emang butuh meyakinkan orang tua? Apakah juga uangnya nanti juga bisa pas nikah? Itu gimana konsepnya? Kan masih banyak tuh orang-orang yang mungkin
takut nggak ngebayangin istri atau nggak takut nggak bisa maksimal dalam memberi nafkah itu gimana? Jadi yang pertama, kalau bicara tentang kecukupan, saya mau tanya sama ke teman-teman yang nyimak. Ada yang yakin sampai saat ini dengan gaji yang puluhan juta cukup? Ada yang yakin? Nggak akan cukup. Nggak akan cukup. Karena kalau bicara kecukupan, ya, maka setiap orang memiliki relativitas yang berbeda. Ketika nikah, waktu itu saya masih kuliah, Mas. Tapi alhamdulillah waktu itu saya nikahnya full beasiswa. Jadi saya nikah full beasiswa, per bulan saya dapat saya dapat uang saku lah ya dari kampus, dan saya juga udah mulai jualan waktu itu. Jualan dari bawah banget. Dan itu saya lakukan. Untuk meyakinkan orang tua, maka itu suatu keharusan. Kalau dalam hukum fikih ya kan, seorang lelaki ketika menikah, maka dia tidak butuh wali, karena butuh wali adalah perempuan. Tapi saya sampaikan, Abi, yang aku butuhkan adalah ridho Abi. Karena dengan ridho Abi, maka itu akan memudahkan semua jalan. Jadi memang ada beberapa persiapan yang harus disiapkan, terlebih para lelaki nih. Karena lelaki itu Allah berikan dua hal yang nanti akan memimpin bahtera rumah tangga. Meskipun hanya dua, itu adalah satu pokok yang akan membawa satu kebesaran, satu kejadian yang luar biasa kalau memang lelaki ini selesai di dua hal itu tadi. Nah, jadi kalau bicara persiapan, tentu ada persiapan, ya, tentu ada persiapan. Nah, persiapan awal yang memang akan kita persiapkan untuk di awal-awal pernikahan, dan sampai sekarang pun masih belajar, kayak gitu, Mas. Jadi tetap berproses ya. Berproses. Oke, luar biasa banget nih insight-nya ya. Semoga bisa mengambil inspirasinya buat teman-teman semua yang mungkin pengen nikah tapi kayak finansial belum cukup atau kayak masih ragu pengen karir dulu atau nikah dulu. Nah, oke, sekarang kita mungkin lebih ngulik kisah Mas Azwar. Aku pengen tahu gimana waktu proses ta'arufnya. Apakah pernah gagal atau emang ta'aruf tuh mudah-mudah aja? Nah, aku pengen tahu nih ceritanya Mas Azwar gimana. Jadi ta'aruf sebelum nikah itu aku 2 kali, Mas. 2 kali. Okay. Jadi dan kisah aku tuh suka perempuan cuma 2 kali. Suka ya. Perempuan 2 kali. Dan 2 kali. Jadi yang ke-1 qadarullah ta'arufnya gagal. Dan yang kedua alhamdulillah berhasil. Ya, perempuan khususnya perempuan. Kalau mau nerima lamaran dari laki-laki dan laki-laki cuma bilang aku mau membawamu ke surga, itu cuman ucapan manis yang sok-sokan gitu loh. Kenapa? Karena pernikahan visinya surga jelas. Nah, itu aksioma kehidupan. Nah, habis itu kalau bicara tentang kegagalan ta'aruf ya, itu 1 kali ya, 1 kali. Kenapa tuh? Karena dia pengen kerja. Pengen kerja. Ya, nah, jadi masalah kalau istrinya kerja? Enggak masalah. Okay. Cuman aku pengen setelah selesai kuliah nikah selesai. Oke. Setelah itu mau kerja, monggo. Dan nggak ada masalah bagiku, ya. Nggak ada masalah bagiku. Waktu itu aku bilang, ayo kita nikah. Aku bilang, enggak, aku mau kerja dulu. Aku kenal kamu, itu pengen nikah, nggak pengen main-mainin kamu. Kalau kamu nggak mau nikah, terus untuk apa kita pertahanin ini? Dan insya Allah aku memilih jalan yang terbaik. Karena aku nggak ingin tidak ada kepastian. Laki-laki itu kalau nggak ada kepastian, ya itu bukan laki-laki. Nah, habis itu udah selesai. Alhamdulillah bertemu yang saat ini. Dan prosesnya luar biasa, Mas, luar biasa. Karena rintangan tuh banyak ya, Jadi aku bawain gambaran secara umumnya. Jadi secara ada Jawa ya kan, itu kalau sama-sama anak pertama itu akan ada jenggonjang ganjing gitulah ya, prahara rumah tangga. Dan bagiku dan itu adalah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah, bahwa tidak ada pernikahan yang tidak ada prahara. Nah, sampai akhirnya ada prahara dan sebagainya, saya putuskan apapun yang terjadi, ya kan, maka ketika saya sudah memutuskan, saya akan berusaha sampai akhir. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, dengan doa orang tua, dan dengan keteguhan seorang lelaki itu kalau nggak teguh, selesai rumah tangga. Masalah. Lelaki itu pemimpin. Pemimpin satu hal yang disepakati oleh disiplin ilmu apapun. Pemimpin itu seseorang yang tegas, berani mengambil keputusan. Dan itulah lelaki di dalam rumah tangga. Dan saya bilang sama keluarga istri waktu itu, saya memutuskan untuk menikahi anak
bapak dan anak ibu dengan segala konsekuensi, dan insya Allah saya akan berusaha untuk itu. Nah, yang Allah inginkan dalam sebuah pernikahan itu adalah sebuah proses. Bahkan proses ta'aruf menuju nikah itu adalah sebuah proses yang memang membutuhkan keyakinan untuk melakukannya. Itulah kenapa tadi saya sampaikan di awal bahwa saya istikharah nih. Saya istikharah ya. Ya Allah, aku minta nih sama kamu ya Allah. Kalau memang si fulan adalah yang terbaik buatku, maka dekatkanlah, berikanlah keberkahan dan sebagainya. Nanti kan orangnya udah ada dulu nih. Gak mungkin kita, ya Allah jadikanlah saya jahat. Tapi gak pernah usaha, cuma doa ya. Karena yang Allah butuhkan itu selain doa adalah ikhtiar. Kalau teman-teman ikhtiar ya, maka ikhtiar dengan maksimal. Seakan-akan itu terjadi. Dan setelah itu dia berdoa, seakan-akan menafikan, menghilangkan semua ikhtiar. Setelah itu udah, sisanya Allah. Karena saat itu saya bilang, yang oke, kita pernikahan sederhana. Memang sederhana banget ya kan. Mengundang orang-orang sekitar dan keluarga. Dan itu alhamdulillah dengan izin Allah, keluarga dari pihak istri, calon istri saat itu mau mengerti. Kenapa? Karena setelah nikah akan ada pengeluaran-pengeluaran yang lain yang memang nanti akan sama-sama dibutuhkan, habis itu juga dipikir bersama. Karena saat itu istri kan dari Jawa Timur, saya tinggal di Jakarta karena masih kuliah kan. Proses perpindahan ya dari Jawa Timur ke Jakarta, habis itu dulunya yang ngekos sendiri, ini sekarang berdua ya kan, itu kan juga butuh persiapan. Nah jadi memang saat itu ikhtiarnya seperti itu. Kalau aku simpulin lebih ke udah klop dulu nih orangnya, kayaknya dia target. Kalau target ada, ada. Dia. Target ada mas. Terus diusahain, betul. ditanyain proses. Masalah jadi atau enggak, Ya. itu kan urusan Allah. Ya. Karena sampai besok pagi ini nikahnya kayak gini nih. Saya kan malam perjalanan ke Jawa Timur dari Jawa Tengah, ya kan. Nah waktu perjalanan tuh aku sama teman-teman itu, ya ada masalah mas. Yang itu hampir kita nggak jadi nikah. Waktu itu kita nggak jadi nikah. Kalau masalah itu sampai terwujud, apa tuh? itu aku. Wah itu rahasia ya. Oh rahasia. Itu rahasia. Karena itu melibatkan banyak orang. Nah, itu rahasia nanti behind the scene lah aku ceritain. Nebak-nebak aja lah ya. Silahkan buat hayalan di pikiran kamu semua. Dan istri itu rumahnya yang udah di set sedemikian rupa itu banjir. Oke. Aku yang di perjalanan ya itu dicegat dan itu qaddar Allah, ya Allah masih selamatkan ya kan. Istri di rumah itu banjir. Ya alhamdulillah aku berhasil. Istri pagi hari dengan izin Allah itu semuanya banjir itu surut. Jadi tugas kita kan ikhtiar mas. Ya, dan selebihnya yang Allah selamatkan aku dan teman-teman. Allah surutkan banjir itu semua qaddar Allah. Berarti ya prosesnya kita yakinin diri, tapi ada aja ujian-ujian di tengah. Ya, tapi tetap ya kalau udah jodohnya pasti Allah kasih. Insya Allah, walaupun ada rintangan tuh. Insya Allah. Oke, jadi udah mantap banget. Insya Allah mas. Keren banget. Terima kasih banget kepada Mas Azwa atas kesempatannya datang di studio Jovisa.id. Nah buat teman-teman semua jangan lupa saksikan Jovisa Baper di Smile TV. Pukul berapa sih? Pukul 7:30 malam tiap hari Selasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.